Oke, saya akan sampaikan untuk materi sekarang adalah manajemen dan pengawasan proyek. Oke, sebagai awal dari metode pengawasan proyek, saya perlu sampaikan dulu proyek itu adalah kombinasi dari kegiatan atau activities yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum urutan tugas tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Berdasarkan satu studi pada tahun 2003, ada kira-kira 50% proyek IT menunjukkan kenaikan keterlambatan waktu penyelesaian proyek ini. Dan isu tentang penjadwalan suatu proyek ada alasan utama yaitu terjadinya konflik dalam proyek, khususnya selama paruh waktu kedua di dalam proyek. Waktu adalah yang paling tidak fleksibel dan harus berlalu apapun yang terjadi di dalam satu proyek. Maka kita coba untuk mendefinisikan proyek. Jadi ada gabungan sumber daya seperti manusia, material, peralatan, ataupun modal yang ada yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi dan sementara digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Maka di dalam proses kegiatan proyek, ada kondisi-kondisi tertentu, ada kondisi yang normal, ada kondisi yang optimis, ada kondisi yang pesimis. Kondisi yang normal adalah ya tidak ada gangguan yang tidak harus semestinya. Misalkan kondisi pesimis adalah kalau kondisi hujan. Maka ada kemungkinan di dalam proses pekerjaan itu ada force majeure, artinya banjir bandang, maka akan menunda proses pembiayaan yang ada dan proses waktu penyelesaian. Maka perlu juga peralatan untuk mempercepat pelaksanaan proyek tersebut. Jadi ada material yang harus disiapkan lebih dahulu, ada alat yang dipergunakan mungkin juga lebih banyak, kemudian manusia yang bekerja harus lembur. Jadi itu adalah konsekuensi di dalam pengawasan proyek. Maka apa yang dimaksud proyek? Jadi pertama ada fase yang namanya FS, studi kelayakan proyek tadi. Kemudian perlu ada construction management. Maka engineering, procurement, dan construction seperti apa, sehingga pada saat kita melaksanakan operasional berjalan, itu tidak terganggu. Maka di dalam persyaratan itu perlu ada survei investigasi yang diperlukan. Kenapa perlu survei? Karena jangan sampai pada waktu dilaksanakan kita banyak keluhan, waduh ternyata tempatnya jauh, becek, dan seterusnya. Jadi misalkan kita berbicara infrastruktur, pembangunan yang ada di sini. Jadi itu yang menyebabkan FS tidak berjalan. Atau kalau toh berjalan, FS itu tidak disertai AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Maka apa yang terjadi? Maka biasanya AMDAL dan FS ini menjadi terpisah. Kalau terpisah apa yang terjadi? Orang hanya akan melaksanakan FS yang notabene-nya itu banyak aspek finansial. Kalau itu menguntungkan maka dikerjakan, maka pada saat itu merugikan maka ditinggalkan. Yang itu yang menyebabkan banyak FS yang ada terbengkalai dan tidak mengikuti aturan-aturan dampak lingkungan. Maka di dalam proses pembangunan kita perlu desain, kita perlu land acquisition, kemudian construction dan operation maintenance. Sorry. Maka tingkat penjadwalan proyek
Berhenti lagi ya, Prof. Fuad. Sinyalnya. Profnya keluar ya? Iya, error. Sinyalnya lagi. Mungkin operation system dari laptopnya itu yang tadi update. Keluar. Ajarin Pak Eko, ajarin. Menduga-duga. Selalu ada masalah. Oke, jadi saya akan berbicara mengenai sebelumnya. Oke, perencanaan dan penjadwalan. Oke. Di dalam tahapan perencanaan dimulai dengan memecahkan atau menguraikan atau menjabarkan proyek menjadi kegiatan-kegiatan atau activities. Perkiraan waktu untuk kegiatan ini kemudian ditentukan dan diagram jaringan kerja yang dinyatakan dengan gambar anak panah itu akan memberikan arah tahapan apa yang harus dilakukan. Kemudian keseluruhan diagram anak panah memberikan suatu representasi garis mengenai keterkaitan antara berbagai kegiatan suatu proyek tadi. Pokok-pokok perencanaan adalah menentukan target. Tanpa adanya target, tentu sukar untuk membuat evaluasi. Kapan waktunya, berapa biaya yang harus digunakan, itu yang biasanya dilakukan di dalam satu proyek. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan mana dahulu, kemudian urutan kegiatan, kapan diselesaikan, karena kalau seperti halnya kita berbicara line balancing, jadi urutan kegiatan yang mendahului akan harus diutamakan. Jadi tidak akan ada di dalam proses proyek ataupun line balancing terjadi kondisi seperti Superman. Jadi sudah selesai pakaian digunakan, maka yang terakhir adalah celana dalamnya digunakan. Jadi itu adalah salah satu yang dilakukan di dalam tahapan proyek, itu harus jelas. Maka perlunya ada ukuran standar apa yang harus dilakukan di dalam memperoleh kontingensi faktor. Syarat proyek sebagai network planning adalah proyek dapat dibagi dalam aktivitas yang mempunyai batasan yang jelas satu sama lain. Jika ada aktivitas yang dikerjakan dengan menggunakan sumber daya, apakah itu tenaga kerja dan fasilitas yang sama dilakukan di dalam waktu bersamaan, itu perlu dilakukan. Prioritas mana yang akan dikerjakan. Masing-masing aktivitas mempunyai perkiraan waktu, pengerjaan atau durasi waktu. Setiap aktivitas dikerjakan secara kontinu. Dalam satu saat dikerjakan lebih dari satu aktivitas, asalkan sumber daya yang digunakan berbeda. Jadi ini adalah salah satu upaya. Kemudian jaringan kerja atau project network adalah ada simbol dan notasi pada network tadi. Activity on arc, jadi ada event, peristiwa atau kejadian dilambangkan dengan lingkaran dan biasanya dinotasikan dalam angka yang ditulis di dalam lingkaran. Seperti event 1 ditulis dengan angka 1, kemudian aktivitas kegiatan dilambangkan dengan anak panah. Biasanya dinotasikan dengan huruf besar, ditulis di atas gambar tersebut. Aktivitas A ditulis sebagai A dengan tanda panah. Dummy adalah merupakan kegiatan fiktif yang perlu digambarkan untuk menunjukkan ketergantungan. Tetapi dummy ini tidak memerlukan waktu atau resources. Jadi dilakukan seperti itu.
Karena ada persyaratan di dalam manajemen proyek bahwa diawali oleh satu simbol atau satu event dan berakhir pada satu simbol atau event tersebut. Sorry, ini suara saya terdengar nggak? Terdengar, Prof. Jelas, Jelas, Prof. Prof. Jelas, Prof, jelas. Oke. Beberapa istilah yang perlu dipahami. Proyek adalah suatu sistem berskala besar yang terdiri dari beberapa aktivitas yang harus dikoordinasikan dan dijadwalkan agar tujuan proyek dapat dicapai dengan sukses. Aktivitas adalah setiap bagian dari proyek yang menggunakan waktu atau sumber daya yang terdefinisi dari mulai sampai akhir. Note atau event atau kejadian atau simbol adalah titik mulai atau berakhirnya suatu aktivitas. Network atau jaringan kerja adalah suatu pernyataan grafis dari rencana proyek yang memperlihatkan hubungan antara berbagai macam aktivitas. Dan sumber adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Seperti contoh tenaga kerja, peralatan, keuangan, dan seterusnya. Jaringan kerja atau project network, aturan dasar logika jaringan kerja. Di dalam menyusun jaringan kerja ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Sebelum suatu aktivitas boleh dimulai, semua aktivitas yang mendahulunya harus sudah berakhir. Jadi harus dikerjakan dahulu sampai selesai. Tanda panah hanya menyatakan hubungan ketergantungan panjang dan kemiringan tidak mengandung pengertian apapun. Nomor event tidak boleh sama. Penomoran biasanya dimulai dari kiri ke kanan, dan di antara dua event tidak boleh terdapat dua aktivitas atau lebih secara langsung dan dibuat dengan dummy. Satu jaringan kerja hanya boleh memiliki initial event dan sebuah terminal event. Jadi itu yang dilakukan. Oke, jadi gambarnya adalah untuk aktivitas A mendahului aktivitas Error lagi ya. Berhenti lagi gambarnya, Prof. Halo, sorry Mas Eko, saya sudah kirim untuk bagaimana menggunakan program WinKSB dengan dengan materinya sudah belum ya Mas Eko ya? Yang saya sampaikan ada program untuk manajemen proyek nggak, Mas Eko? Halo. Halo. Iya, Prof. Ya. Mas Eko, saya kirim program sudah nyampe juga. WinKSB. Belum ya? Sebentar, Prof. Kita cek lagi. Yang sudah nyampe pengawasan proyek saja, Prof. Oke. Ya, nanti malam saya diingetin untuk mengirim ya, Mas Eko ya, untuk di-share. Siap, siap, Prof. Siap. Oke. Oke, kalau yang tadi saya jelaskan sebenarnya kalau itu adalah
menggunakan program, jadi akan jauh lebih mudah. Oke, jadi ini adalah dari satu kegiatan, kemudian yang dua kegiatan ini kita anggap sebagai dummy atau tidak perlu kita menyelesaikan karena dimulai dari satu simpul dan berakhir pada satu simpul. Jadi tidak boleh misalkan satu, kedua, ketiga, dan yang ketiganya di sini. Jadi ini menggantung dengan di sini. Jadi itu adalah salah satu yang harus dilakukan di dalam proses penerapan manajemen proyek. Oke, tanda panah adalah simbol aktivitas atau kegiatan yang menggambarkan urutan logik, urutan kegiatan. Panjang panah tidak menyatakan lamanya waktu dalam kegiatan, tentunya berbeda dengan kita berbicara diagram Gantt chart itu. Metode diagram Gantt atau bar chart adalah kegiatan yang menunjukkan uraian kegiatan saat mulai kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan dinyatakan dalam bentuk balok. Jadi ada kegiatan, misalkan aja kegiatan A, misalkan kita saya sampaikan kalau misalkan survei mungkin saya rasa banyak survei geologi misalkan atau minyak bumi. Jadi pertama kita sebagai misalkan saja senior geologis, kita menerapkan juniornya. Jadi pada saat kegiatan itu kapan diselesaikan, siapa yang akan diplot. Misalkan diplot adalah pimpinannya, maka pimpinan pertama adalah demob harus ada, mengatur tenaga kerja, mengatur alat yang ada, kemudian berapa hari, 10 hari, kemudian pulang, kemudian dia memantau pertengahan dan terakhir. Jadi kayak kita sekarang ini ada UAS. Jadi ada pembelajaran awal gitu kan, misalkan sistem Haruka, blended system. Jadi kita melakukan pembelajaran di sini, kemudian mau UTS dan mau UAS. Nah, maka kegiatan ini adalah tugas-tugas itu yang dilakukan oleh Haruka. Di sini ada kuis-kuis dan seterusnya. Jadi ini dilakukan, ini adalah misalkan manajemen Haruka yang akan melakukan. Jadi kira-kira demikian yang dilakukan. Ada pertanyaan? Saya harus ditanya, Mas. Kalau enggak saya suka ngantuk juga. Oke, metode yang lain pada Gantt chart, jadi diplot gitu kan. Dalam sekian hari dia harus selesai, maka dilakukan seperti ini. Misalkan infrastruktur bangunan, maka bangunan dibangun, misalnya fondasinya. Setelah bangunan maka tukang aduknya, selesai tukang aduk, misalkan tukang pintu, tukang jendela, kemudian tukang atap itu genteng dan seterusnya. Jadi ini yang dilakukan di dalam proses Gantt chart ini. Metode penerapan Gantt chart sebenarnya kalau programnya gampang, Mas. Jadi tinggal masukkan, ini akan menggambar sendiri, Mas. Kita nggak usah Jadi ini yang dilakukan. Pengawasan meliputi penggunaan diagram anak panah, grafik atau time chart untuk membuat atau laporan kemajuan secara periodik. Jaringan kerja perlu diperbarui dan dianalisis kalau perlu suatu jadwal baru ditentukan untuk sisa bagian proyek yang belum selesai. Jadi ini dilakukan. Maka kita berbicara untuk efektivitas dari satu proyek, maka perlu ada waktu, ada kualitas yang diterapkan, ada biaya, ada risiko, dan seterusnya. Jadi ini harus dipikirkan untuk semua pimpinan proyek. Maka critical path method adalah lintasan kritis
dibentuk oleh beberapa aktivitas kritis, yaitu aktivitas yang tidak mempunyai kelonggaran, sehingga pelaksananya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi kalau proyek dilakukan kelonggaran yang terlalu bebas? Maka susah mencapai target. Kapan selesainya? Jadi ini yang dilakukan dengan menerapkan kelonggaran seminimum mungkin. Biasanya orang optimistik akan menerapkan yang seperti itu. Nah, kalau yang orang pesimistik, dia akan melihat ya kira-kira kalau saya membuat bangunan rumah ini misalkan ada 6 bulan. Kalau orang optimis lakukan dengan kondisi yang ada, saya bisa menyelesaikan 3 bulan. Misalkan seperti itu. Maka yang 6 bulan itu dengan keraguan. Kalau terjadi banjir, bagaimana terjadi hujan dan seterusnya. Maka lintasan atau path kritis karena bila kegiatan yang terdapat pada lintasan ini berubah waktu penyelesaiannya, maka penyelesaian proyek secara keseluruhan akan berubah. Panjang lintasan kritis menunjukkan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi kalau orang yang ragu-ragu maka akan molor waktunya, akan semakin panjang. CPM atau Critical Path Method ini adalah tujuannya mengetahui adanya critical path untuk mengetahui dengan cepat aktivitas atau aktivitas dan event-event mana yang tidak memiliki kepekaan yang tertinggi terhadap keterlambatan pada pelaksanaan proyek sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijakan yang dikerjakan terhadap aktivitas kritis tadi. Jadi kita tidak bisa menunda, waduh ternyata di dalam pelaksanaan ini proyek uangnya habis, berhenti gitu. Itu nggak bisa seperti itu, maka perlu dilakukan. Halo Kak, lagi ngejar Kak. Ke Mama aja. Oke. Oke, maka kita kenal ada menggunakan 3 waktu. Jadi ada pesimis, ada optimis, dan waktu normal. Sedangkan CPM menggunakan 1 waktu aja di dalam prosesnya. Jadi ini dilakukan. Jadi kalau ada gambar, ada kegiatan dari simpul 0 kemudian ke simpul 1, diperlukan kegiatan A1. Waktunya berapa banyak dan uangnya yang dibutuhkan berapa banyak. Kemudian dari simpul 1 ke simpul 2, kegiatannya A2, waktunya misalkan 4 bulan, kemudian 2 ke 5 itu adalah waktunya 1 bulan. Kemudian, jadi ini adalah salah satu cerita di dalam satu kegiatan dan kita diminta untuk menggambarkan bagaimana kegiatan proyek tadi. Perkiraan kurun waktu kegiatan, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan di dalam perkirakan waktu kegiatan. Bebas dari waktu pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudahnya. Perhatikan ketersediaan sumber daya, jadi bisa waktu, bisa tenaga kerja, kemudian bisa saja resources yang lain. Kemudian gunakan hari kerja normal, tidak lembur dan tidak ada usaha tambahan. Masukkan unsur waktu kegiatan dengan izin resmi, masukkan unsur kegiatan dengan iklim yang ada. Jadi itu adalah perhitungan di dalam yang I adalah simpul, TE ini adalah waktu yang paling cepat dan TL adalah waktu yang paling lambat. Jadi ini penyelesaian seperti ini. Jadi tinggal menerapkan sebenarnya kalau ada ada program tinggal masukkan seperti ini, Mas. Jadi perhitungan waktu maju paling cepat dan forward maupun backward.
Jadi dilakukan seperti ini. Ini waktu mundur, backward. Ini adalah kalau kondisi dummy. Kegiatan semu adalah kegiatan yang tidak memerlukan waktu pelaksanaan dan tidak menghabiskan sejumlah resources. Seperti tenaga kerja ataupun dana yang digunakan di dalam resources ini. Dummy berguna untuk membatasi mulai aktivitas kerja sampai berakhir. Jadi dari 1 sampai kegiatan 4. Jadi tidak boleh berhenti di 2, kemudian tidak terangkai di dalam satu kegiatan simpul ini. Kemudian project planning, scheduling, dan controlling. Jadi ada project planning, setting goal. Jadi apa sih tujuan yang diinginkan? Didefinisikan proyek tersebut, kemudian dicoba menerjemahkan proyek kegiatan tersebut, dan bagaimana mengatur orang yang ada di dalam tim tersebut. Berapa waktu biaya yang digunakan, waktu dan biaya digunakan, kemudian bagaimana menerapkan cash flow, chart, dan material yang digunakan. Jadi ini yang dilakukan. Kemudian penjadwalan. Jadi mencoba untuk membuat kegiatan secara spesifik, hubungan aktivitas dengan satu dengan yang lainnya, kemudian menggunakan secara umum dasar-dasar CPM, part, jam chart maupun milestone chart, yaitu dari yang awal bagaimana sekarang apakah terjadi perubahan. Kemudian cash flow scheduling. Jadi ini yang dilakukan untuk melaksanakan project planning, scheduling, dan controlling. Oke, contoh adalah aktivitas A sampai I, kegiatan yang digunakan, kemudian waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi dari situ dari kegiatan 1 ke 2, sorry. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 3 ke 4, dan ke 6 atau 2 ke 6, ini ada kegiatan dan ada waktu. Sehingga kita bisa menentukan berapa waktu penyelesaian terakhir di dalam pendekatan metode CPM. Kalau metode CPM menggunakan waktu tunggal. Jadi ini perhitungan early time, early paling cepat, dan seterusnya. Ini perhitungan kalau paling lambat, sehingga kita bisa menentukan waktu yang ada. Sebenarnya kalau ada program, kita tinggal menentukan sehingga gambarnya akan kita dapatkan dengan mudah. Prosedur umum PERT untuk mencari biaya minimum. Asumsinya menggunakan sumber yang tidak terbatas. Cari waktu kerja normal, yaitu waktu di mana setiap aktivitas dilaksanakan dengan jadwal normal atau kondisi normal. Demikian juga waktu minimum di mana tiap node atau tiap simpul dapat terjadi. Kemudian proyek sorry.
Hilang lagi Prof suaranya. Iya nih, lagi dicek ini. Suaranya belum kedengaran Prof. Ya, halo, sudah bisa? Ya, siap. Iya Prof. Ada Prof, Oke. ada. Oke. Waduh, ini gangguannya begini nih. Oke, saya harus lanjutkan lebih cepat lagi nih. Oke, pada CPM dan metode PERT, CPM menggunakan satu jenis waktu untuk taksiran kegiatan, sedangkan PERT menggunakan 3 waktu jenis yaitu halo. Halo. Ya Prof, kedengar Prof. Ya, siapa yang bertanya ya? Oke, jadi Itu orang CPM Saudi, menggunakan ya. Itu orang Saudi, Prof. Oke. Aman ya? Aman-aman, Prof. Oke. Jadi ada perbedaan pada waktu kita mengerjakan dengan dua pendekatan, yaitu ada CPM, yaitu Critical Path Method, dan PERT. Di mana kalau CPM menggunakan hanya waktu kegiatan hanya dengan satu waktu saja. Tetapi kalau PERT dengan menggunakan 3 jenis, jadi perkiraan optimis, yang paling mungkin, dan pesimis. CPM digunakan taksiran pengerjaan setiap aktivitas diketahui dengan jelas, sedangkan PERT menggunakan saat taksiran, waktu aktivitas, dan dapat dipastikan seperti aktivitas tersebut belum pernah dilakukan untuk mempunyai variasi waktu yang besar. Jadi yang paling optimistik adalah sebenarnya CPM, tapi PERT mengakomodir orang yang tidak optimis. Jadi ada yang mengakomodir optimis, ada orang yang normal paling mungkin, dan satunya adalah pesimis. Jadi artinya di dalam suatu pekerjaan biasanya kita bisa bertanya. Kalau kita tanya kepada manajer, maka yang mengerjakan dia akan mengatakan waktunya secara optimis. Tapi kalau itu ditanyakan pada orang yang bekerja atau mandor atau pekerjanya, maka waktu yang disampaikan adalah waktu pesimis. Jadi kita cari waktu normal dengan narasumber yang lain. Jadi kira-kira itu. PERT ini berbasis statistik memberikan peluang hadirnya ketidakpastian. Hal tersebut tampak dalam misalkan mengukur probabilitas selesainya proyek. Jika diinginkan, maka proyek selesai pada suatu waktu tertentu. Jadi mengakomodir semua orang. Jadi ini adalah salah satu. Meskipun demikian, CPM dan PERT mempunyai tujuan yang sama, di mana analisis yang digunakan adalah sangat mirip, yaitu menggunakan diagram anak panah. Dapat dikatakan CPM menggunakan variasi dari PERT. Perbedaan yaitu CPM dan PERT terletak pada penentuan perkiraan waktu, di mana PERT menggunakan
waktu yang paling mungkin adalah waktu optimistik ditambah 4M orang yang menyatakan paling mungkin dan ditambah B yang pesimis dibagi 6. Jadi dilakukan dengan cara kayak gini. Sedangkan CPM langsung menggunakan dengan waktu tunggal. Pada tahun 58 ada Bose Allen Hamilton menemukan suatu metode penjadwalan yang dinamakan PERT, yaitu menggunakan dari program evaluation dan review teknik. Digunakan untuk mempermudah proses perencanaan penjadwalan untuk satu proyek yang memiliki ketidakpastian untuk waktu dan jumlah besar yang digunakan di dalam resources. Maka digunakan untuk menjadwalkan proyek sebelum dilakukan sehingga waktu durasi pekerjaan berdasarkan probabilistik. Biasanya berupa proyek-proyek penelitian dari pengembangan research and development. Kita melihat ada diagram PERT dianggap lebih baik apabila dibandingkan dengan Gantt chart, yaitu diantaranya karena beberapa pertama adalah memudahkan mengidentifikasikan tingkat prioritas di dalam satu proyek. Kedua, memudahkan mengetahui ketergantungan dari suatu aktivitas yang satu dengan yang lainnya. Dalam PERT, durasi waktu penyelesaian suatu aktivitas diprediksi. Ada waktu optimistik tadi A, waktu normal itu M, dan waktu pesimis adalah B. Maka nilainya adalah T-nya adalah A ditambah 4M per B dibagi 6. Jadi dihitung seperti itu. Oke, waktu kegiatan digunakan 3 estimasi waktu penyelesaian, ada optimistik, ada pesimistik, dan realistik adalah yang M, maka digunakan expected time adalah nilainya A, ditambah 4M, ditambah B dibagi 6. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dari network, dan waktu kritis merupakan waktu penyelesaian yang paling minimal dari waktu penyelesaian proyek. Oke, jadi kira-kira itu yang saya sampaikan, tapi ada latihan. Ini adalah bisa digunakan, ada 0 ke 10 ada kegiatan 1, waktunya bisa 2 bulan, kegiatan yang mendahului tidak ada. 10 ke 20 adalah waktunya 4, kegiatannya A1. 20, 50, A3, seperti ini, maka kita bisa dapatkan lintasan kritisnya seperti apa. 0 ke 10 kegiatan A2 dan seterusnya, kita bisa gambar, ini adalah gambar networking, maka kita bisa tentukan berapa waktu yang ada di sini. 0 waktu kegiatan 2 menjadi 2. Lagi, Bro. Oke, jadi dari 15, maka backwardnya 15 dikurang 3, dia 15 kurang 3, 12, kemudian 12 dikurangin 1, 10, 10 kurangi 4, 6, 6 dikurangin 2, jadi 4, titik di sini 4. Di sini 12 dikurangin 1 menjadi 11,
11 dikurangin 5, 12, ini ada 7, kemudian 10 dikurangin 8, 8 di sini. Jadi di sini adalah gunakan yang paling kecil, 7. 7 kurang 2, 5. Jadi di sini ada tadi 5. Kemudian dari sini juga sama. Ketemu adalah nanti yang kritis adalah nilai antara atas dan bawah adalah sama. Jadi Maaf, Prof, ini yang nggak kelihatan, Prof. ya, Nggak kelihatan screen-nya, Prof. Materinya nggak keluar. oke. Bagaimana, masih juga belum kelihatan? Masih Prof, belum muncul. Belum. Belum ya? Waduh, mohon maaf Mas, error nih saya punya nih Mas. Pak Eko aja screen share, Pak Eko. Oke Mas Eko, nanti saya tambahkan sekaligus saya nanti ya, halo Mas Eko. Mas Eko nanti Ya, Prof. malam selain ini programnya minta tolong diingatkan supaya saya mengirimkan programnya tadi Mas. Saya screen share, Prof. Ya. Ini error nih Mas. Laptop saya. Oke Mas Eko, sorry banget kelihatannya. Saya yang screen share aja, Prof. Gimana, Prof? Oke. Oke Mas, coba Mas. Sampai modul berapa tadi? Oke, di 42 Mas. Sudah sampai modul berapa tadi, Prof? 42 ya. 42, Prof. Ya, 42. Ya, Prof. Nah. Oke, bisa dibesarkan Mas. Slideshow ya, betul. Ya, Prof. Oke. Jadi pertama kita menghitung satu gambar networking. Kita lihat yang tadi ada soal yang di atas. Bagaimana simpul kosong
ke simpul 10. 00 ke 10 itu ada kegiatan A1, waktunya katakanlah 2 bulan misalkan. Kita lihat kalau 00 di atas di sini adalah 0, 0 tambah 2, maka kita lihat yang 10 di sini ada kegiatan 2. Oke. Kemudian 0 ditambah 2 di sini untuk arah 30 juga 2 di atas. Oke. Kemudian yang ke 60, 0 tambah 1, maka kita ketemu 1. Oke. Oke. Kemudian yang atas 10 ke 20, 2 ditambah 4 kegiatan A2 sama dengan 6. Oke. Dari E1, 2 ditambah waktunya 5, 2 tambah 5 menjadi 7. Kemudian dari 30 ke 70 ada 2 karena 60 juga ke 70. Kita lihat untuk yang 60 ke 70 ada 1, waktu kegiatan yang kedua adalah 3. 1 tambah 3, 4. Kalau ada pertemuan dipisahkan. Di sini ada 4. Di sini 2 tambah 8 ada 10. Ambil yang terbesar. Jadi di sini 10. Maka di sini adalah 7, di sini 6. 6 ke tambah 1. Suaranya hilang, Prof. Ini hitungan apa, Freko? Saya kok pusing. Saya tahu, Mbak. Ntar aku Pegangan, apa? pegangan. Sharing. Oke, Mas. Sharing. Oke, bisa ke gambar tadi ya, Mas ya. Slideshow lagi. Jadi kita melihat bahwa ada kegiatan di dalam pertemuan ini. Banut yang pertama adalah yang kita lihat ke 50. 20 ke 50, 6 ditambah 1 ada 7. 40 ditambah ke 50 ditambah 7 tambah 4, 11. Diambil yang paling besar. Maka kita masukkan di atas adalah 11. Kemudian 11, kegiatan F ada 3. Maka ada 11 tambah 3, 14. Sementara di sini 10 ditambah G-nya adalah 5. Maka kita ketemu adalah yang paling besar 15. Jadi waktu kritis yang digunakan berdasarkan CPM tadi adalah 15 bulan. Maka digunakan lagi 15 adalah yang paling bawah. 15 di plot di sini 15. Kemudian pakai backward, maka 11 dikurangkan 5, 10. Di sini 15 dikurangkan 3, 12. 12 dikurang 1, 11. 12 kurang 4, 8. Di sini 10. Maka 6, 20 ke 10. Di sini 10 dikurangin 4 menjadi 6. 6 dikurangin 2, di sini ada 4. Kemudian di sini adalah 12 kurang 4, 8. 8 kurang 5, 3. 3 kurang 2, ada 1. Di sini 10 dikurangin 8, maka menjadi 2. Kemudian 10 dikurangin, aduh. Kembali lagi, Mas.
Oke, Prof. Sorry. Oke. 10 dikurangin 3 menjadi 7, 10 dikurangin 8, 2, 2 dikurangin 2, 0. Jadi ada 4, 1, dan ini adalah 6 dan 0. Jadi kita melihat itu lintasan kritis adalah yang ini. Jadi dari 00 ke 30, 30 ke 70 ke 80. Jadi ini adalah lintasan kritis. Dan ini artinya tidak boleh kita memberikan kelonggaran karena kelonggaran akan memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Jadi kira-kira ini. Oke, selanjutnya Mas. Prof, maaf boleh Oke, diulang dari pengurangan. Oke, sorry. Ya, Oke, Prof. backwardnya. Untuk 80, 15 kita plot di sini 15. Oke ya. 15 kurang 3 karena F ini kegiatan 3, maka 15 kurang 3 sama dengan 12. Oke. 15 kurang 5, 10. Maka kita ketemu ini adalah 12, ini 10. Maka kita lihat dari 50 ke 20. 10 dikurangi 1 berapa? 12 kurang 1. 12 kurang 1, ya. 12. Di sini 12 kurang 4, 8. Oke. Di sini 10 kurang 15 kurang 5, 10. Jadi kita tahu ini. Di sini kurang 4, kita ketemu berapa tadi? 12 kurang 12 kurang 11 kurang 4 ya? 8. Ya, 11 kurang 1, 10. 11 kurang Ya. 4. 8. ya 8 kurang 4, 4. Oke. 4 kurang 2, 2. 2. Oke. Di sini 12 dikurangin 4, 8. 8 kurang 5, 3. Karena pertemuan tunggu dulu. Jadi 3. Ini 10 dikurangi 8, 2. Jadi anggap ambil yang paling minimal. Maka ketemu adalah 2. Oke. 2 kurang 2, 0. Jadi tadi ada 2, ada 0. Sekarang yang di sini 10 kurang 3, 7. 7 kurang 1, 6. Maka kita ambil yang paling minimum adalah 2 kurang 2, 0. Jadi ini 0, 0. Jadi waktu yang kritis adalah 10, 30, 70, dan 80. Atau kegiatannya sama dengan B2, D8, dan G5. B2, D8, G5. Oke, nanti lebih mudah lagi kalau ada program tinggal masukkan, selesai sudah. Jadi tukang master nggak kegiatannya ngitung itu, tinggal suruh orang. Kita tinggal di program. Lagi, Prof. Lengket. Prof, Assalamualaikum Prof. Boleh bertanya Prof? Waalaikumsalam. Silahkan Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Ade. Waalaikumsalam. Silahkan. Saya belum profesor Bu Ade. Pak Eko itu sambil ditunjuk-tunjuk, Prof, jadi Agung, ngerti itu tadi bingung ngikutinya. Ya, kagak ngerti, gimana itu? Prof Eko mau Aku bertanya juga Prof. nunjuk-nunjuknya Prof yang Eko mana mau yang bertanya nih. ditunjuk-tunjuk yang mana? Intinya itu menentukan time of project itu, nggak boleh meleset. Pak Eko harus Pak Eko yang sih? nunjuk-nunjukinnya. Iya, ditunjuk yang mana Bu Ade? Nunjukinnya 11 kurangi 5 yang mana? 12 kurangi 1 yang mana? Lah nggak ada kan 12-nya Bu yang Ade. mana? 12 kurangi 4 yang mana? 12 kurangi 4. Masih sama belajar Bu Ade. Iya, yang mana? Satu kagak ada, nggak ada yang ditunjuk. Gimana ceritanya? Masih sama belajar Mbak. Sama saya tunjuk tadi yang kalau yang tambah-tambah saya tunjuk-tunjuk tadi. Kalau yang minus-minus tadi saya bingung, nggak ada angkanya. Nah, itu dia. Sama. Jadi Masih sekolah, profesor kan beda.
Lah iya Pak Bisri, kita kan emang masih gambar ini semuanya, bisa makanya kagak ngerti. bisa Kalau sudah ngerti mah ya kagak sekolah. Sama, saya juga nggak ngerti. Nah, itu. Makanya dipertanyakan. Tadi yang tambah-tambah itu Prof ngitungnya dari kiri. Kalau yang kurang-kurang Prof ngitungnya dari kanan. Jadi di kanan sama kiri dicocokin gitu. Oh. Pas nunjuknya yang bingung Kalau ya. yang minus-minus Nah, dari yang mana? nunjuknya Pak Bisri? Pak Eko nunjuknya terlambat, Prof ngomongnya kecepatan. Mas Kayak Eko gitu juga ya. bingung nunjuknya kemana. Ya ini di tempat saya Kalau Prof, error juga ini anunya. Tuh hilang lagi. Ini Prof masih belum ngerti nih Prof semuanya. Yang mana? Nggak ngertinya Yang ini, asal gambar nggak network ngertinya tadi jangan kan. dari awal. Nah, Mungkin satu lagi Siapa? perlu saya sampaikan. Kelihatannya nanti saya dengan program kan kemarin ada teman yang menggunakan WinKSB. Saya pikir ada baiknya kalau berjalan kontak-kontakan dengan problemnya WinKSB itu nggak bisa kita gunakan pakai sistem 64. Jadi harus gunakan apa itu Prof? Sistem 64 dong Prof? Itu sistem Bu Ade, nanti tinggal masukin datanya kan keluar seperti itu. Tapi praktisnya seperti tadi itu. Kita nggak perlu ngitung kayak gitu kok. Nanti kan pakai program semua itu. Intinya gitulah. Iya, nanti ajarin untuk bikin tesis hitung-hitungnya ya Pak Bisri. Hitung Untuk kerudung Bu. menghitung tesis. Hitung kerudung. Kerudung sama untungnya itu boleh Bu. masih Jadi termut, Prof. Sistem 64 itu mungkin maksudnya Windows-nya. karena nanti kita ada Oh, Pak programnya tinggal Gede. masukin aja itu. Ada 64 Pak dan Gede, yang Pak Gede 32 saya untuk screen download. gimana cara bikin Windows KSP itu. Mungkin Pak Gede perlu ngajarin. Oh, Ya, itu untuk kan pakai harus di-download Windows tuh ya. KSP. Kita Pada kan tesis takut rata-rata dipertanyakan pakai cara Windows. menghitungnya. Untuk membuat QSB itu kita harus download lagi Windows, ya Windows bantuan lah, pakai tools. Nah itu ada yang 64 dan yang 32, sesuai dengan spek komputernya. Bisa Yang pakai model itu baru imitasi. 64. Yang pakai Ya, imitasi yang model bisa lama Pak. 32. Saya sudah bisa install itu. Kemarin saya pakai itu yang Masih yang di Juna mute, kemarin. Prof. Ininya. Masih di mute. Mas Eko kayaknya Prof Kohar mau ngomong di mute itunya. Masih di mute. saya enggak di mood saya. Oh. Bukan yang maksud saya kemarin yang berhasil saya lihat itu menggunakan WinKSB itu siapa? Karena saya pas cek itu antara jawaban itu memang benar seperti itu gitu kan. Nah, Ya, kebetulan yang kelompok jadi kami masalah kemarin saya pakai nggak itu, Prof. bisa Saya nggak berhasil bisa install. presentasi. Sorry. Gimana Mas Eko? Saya udah bisa Kayaknya berhasil Pak install. Gede. Untuk forecasting kemarin, kita kan Ya. tugasnya forecasting dari kelompok kami. Saya kebetulan pakai program QSB itu. Iya. Iya. Yang forecasting tentang jumlah kunjungan pasien di CCU. Mungkin Betul. yang itu nggak Pak, Prof? Iya, betul. Cuman yang jadi permasalahan kan gini, Mas. Saya nggak bisa menggunakan XP atau Windows dengan sistem 32 untuk komunikasi Zoom meeting. Jadi nggak bisa presentasi menggunakan itu, gitu kan? Menggunakan program itu. Saya lagi mencari-cari misalkan menggunakan yang sistem 64. Yang model ini kan sebenarnya yang paling baru, Mas. Cuman yang lama itu, sorry, kadang gambarnya itu kalau ditempatkan di sini, gambarnya itu membesar, tulisannya mengecil. Jadi agak susah, Mas. Nggak stabil. Jadi memang yang kemarin sudah benar. Yang pakai forecasting itu. Cuman kita transfer ke teman-teman,
teman-teman tidak satu kota kan yang jadi masalah, Mas. Tidak di Kuwait semua. Misalkan ada juga yang di Doha, di Qatar, ada juga di Arab Saudi gitu kan. Ya, Jadi benar, agak Dok. ya, Ya, ya. ya lu. Ya benar, Prof. Nggak semuanya di Qatar, Prof. Betul. Jadi susah saya mentransfer dengan kondisi seperti itu. Pak Gede ini ada di mana nih, Pak Gede? Di Kuwait, di Qatar? Di Kuwait. Yang dominan Kuwait ya. Kalau bisa yang Kuwait bisa ngumpul satu ketika untuk menyampaikan atau mungkin pakai kalau ngumpul kan nggak boleh ya kita dengan kondisi kayak gini. Mungkin sharing bersama, Mas. Karena saya nggak bisa, Mas, menggunakan karena yang ini sistemnya udah jauh lebih baik, Mas. Jadi harus komputer yang lama, betul, Mas. Iya, kebetulan saya pakainya pakai tools itu, Prof. Saya nggak pakainya juga saya Windows 7, Windows Ya. 7. Kemudian Ya, saya pakai betul. tools untuk download Windows XP-nya gitu. Ya, betul. Jadi kita pakai Iya, yang betul. 4. Ya seperti itu harusnya, Mas. Tapi kan sudah nggak bisa yang ini, Mas. Yang baru itu 64 di anu kan harus ada tool apa Dropbox apa itu? Ya, pakai Dropbox sama Ya. virtual Dropbox ya. Oke, nanti jadi bisa nanti Mas Eko mengingatkan saya kirim untuk programnya ya. Ya, Prof. Siap, Prof. Kalau Pak Gede kalau bisa itu jadi pegangan kalau nanti bikin tugas akhir mungkin akan lebih gampang, Mas. Apa aja itu ada itu optimalisasi apa-apa juga bisa, Mas. Ya, siap, Bro. Ya, termasuk Oke, penjadwalan teman-teman bisa tanya Pak Gede ya. Saya susahnya mungkin kalau kita ketemu pas ada di mana di Jakarta bareng nggak apa-apa, nanti saya bawa laptop saya yang jadul, terus terang aja tebel banget itu. Tapi sistemnya yang lama, sistem 32 nggak bisa untuk berjalan di sini gitu, Mas. Digunakan operation di sini. Ya itu Pak Gede kok bisa dapat Microsoft 7 ya, Pak? Kebetulan saya Windows saya pakai Windows 7. Terus ya itu. saya pakai yang VirtualBox itu, Prof. Jadi saya download juga yang XP-nya gitu. Pakai tools. Ya. Jadi saya punya dua sistem di komputernya, pakai itu. Kalau diaktifkan itu nanti bisa. Ya memang harus itu, Mas. All is gold. Terlalu maju susah, Mas. Komputer kemajuannya sampai pesat, softwarenya tidak mengikuti. Itu WinKSB sudah ditinggalkan memang iya, Mas. Iya, udah lama ini, lama. Iya, betul. Oke, jadi kira-kira mohon maaf ini sekarang Prof. 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 Halo, Assalamualaikum, Lengket lagi, Prof. Hilang-hilang. Waalaikumsalam. Silakan Pak Gede. Prof Gede. Prof Eko aja, Pak Eko. Pak Gede, share dong Pak Gede tentang apa namanya untuk pembelian laptop itu seharusnya yang software berapa, Pak Gede? Sebenarnya programnya kan program jadul itu, Bu, yang QSB itu kan jadul itu. Butuh operating sistemnya yang jadul juga gitu. Nah, sekarang kan komputer itu iya, sekarang kan Windows-nya itu udah tinggi sekarang. Kalau misalkan nggak kita bisa beli itu, baru. bisa diinstalnya pakai Oracle Virtual Box. Iya. Pakai Virtual Box itu bisa. Oracle bisa ya? Bisa. Ini pakai yang Windows saya, Windows-nya Windows 10. Nanti diinstal dulu Oracle Virtual Box.
Virtual box. Ya, pakai Ya, virtual ya. box. Jadi programnya Kok seperti share imitasi. kita Nanti bisa buka Windows XP-nya bisa. Jadi diinstal. Nanti Pak Eko, diinstalnya di dalam virtual kalau box. bisa di-share, Pak Eko. Karena ini kan bisa menjadikan mempercepat kalau kita nanti bimbingan. Kalau mau ambil yang memang manajemen proyek, ini bisa jadi pegangan. Oke ya, saya ada software, nggak perlu harus kemana-mana. Jadi saya memberikan alternatif itu. Saya memang orang jadul, susahnya kan itu. Ada sebenarnya bimbingannya itu di YouTube, nanti saya share itu. Oke. Cara Oke, instalnya Mas ada. Eko. Saya juga kalau bisa di-share juga. Siapa tahu saya bisa saya rubah. Nggak usah dirubah, jadi hanya ini pakai virtual box. Nanti Virtual box. kita tetap menggunakan Windows 10. Jadi Oke. bisa. Atau dibuat Sama partisi Windows ya? XP. Nggak perlu dibuat Iya. partisi, jadi hanya cara installnya aja yang berbeda. Oh. Sebenarnya Ya, seperti boleh. aplikasi Nanti biasa share aja. ya, Pak Eko ya. Siap. Seperti aplikasi biasa aja, Prof. Kalau pengen kita Ya. aktifkan Windows XP, jadi kita tinggal pilih aja dari startnya. Nanti muncul. Oke. Ya, saya akan coba, Pak Eko, Pak Gede. Nah, jadi saya pikir ini terlalu jadul, udah saya tinggal saya beli yang baru gitu kan. Jadi nggak kompatibel gitu kan. Jadi susahnya di situ. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau ada saya diberi tahu gimana installnya untuk untuk menggunakan XP tadi ya, Microsoft-nya. Virtual box. Siap, Prof. Oke, jadi sementara gitu ya, kita ketemu nanti simulasi dengan pakai pakai software. Saya coba untuk share-nya. Oke, ada pertanyaan, Mas Eko? Pak Dadan, nggak ada? Ya boleh tanya dok, sedikit dok. Ya boleh. Ya ini untuk materi pengawasan proyek ini, ya kalau untuk saya sendiri mungkin di lapangan sebagai eksekusi udah terbiasa gitu ya. Cuman kalau dari sisi teori ya lumayan ngejelimet juga gitu kan. Kalau lihat ininya. Terus yang kedua ini, kalau saya karena sebagai orang lapangan kan kita hanya ngikutin schedule atau update gimana. Nah, dalam pengawasan proyek sendiri biasanya di departemen mana atau siapa gitu dok yang mengevaluasi, mereview dan lain sebagainya. Terutama kan di sini seperti yang tadi dibilang ada critical path-nya gitu kan, dengan timing-timingnya, belum lagi misalnya kalau di proyek kan ada keterbatasan vendor atau apa gimana gitu kan. Apalagi sekarang pandemik gitu. Nah itulah pertanyaan saya dok. Oke, jadi memang sebenarnya ya yang bertanggung jawab merancang desainnya awal itu adalah manajemen proyek, manajer proyek artinya. Tetapi bisa juga di R&D juga bisa menetapkan seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menilai akurasi waktu di dalam proses kegiatan tadi, activity tadi. Jadi untuk yang sudah fix maka kita bisa gunakan critical path method. Tetapi ada juga di dalam dunia ini tidak semuanya pasti gitu kan. Jadi kita bisa gunakan ada pesimis, ada optimis dan ada yang paling mungkin. Tetapi ada juga yang menggunakan ketidakpastian. Jadi ada namanya fuzzy set. Jadi ada di situ fuzzy critical path method. Jadi bisa digunakan dengan seperti itu. Ada teorinya sebenarnya. Kalau enggak jelimet, saya juga kasih tahu nanti. Atau mungkin paper saya. karena saya kesulitan betul karena saya orang kuantitatif, Mas. Saya biasa menghitung gitu kan.
dan tidak setiap semua orang menguasai kuantitatif. Jadi fuzzy set itu memberikan kemungkinan antara 0 dan 1. Ya dan tidak. Karena misalkan saja contohnya kamu suka enggak sama pacar kamu, gitu kan? Maka ada kemungkinan antara iya tapi, nah tapinya itu ada keraguan Mas berarti. Ya saya suka tapi, gitu kan? Jadi karena ada tapinya itu, jadi itu mengakomodir, mematematikan di dalam proses seperti ini. Saya sebenarnya tidak suka, tapi ada yang lebih ekstrim kan gitu. Jadi antara 0 dan 1 itu Mas. Itu namanya fuzzy set teori Mas. Jadi itu yang bisa kita, nanti ada beberapa paper saya, nanti saya kirim berdasarkan fuzzy teori untuk critical path method. Memang pusing Mas, tapi nggak apa-apa. Kelihatannya memang kalau kita sudah kuliah memang belajar untuk pusing Mas. Siap, Prof. Nggak apa-apa, yang penting cepat lulus saja Mas. Kalau nggak Prof, kalau nggak pusing bukan mahasiswa ya Prof. Iya betul. Jadi bisa ditanya teman-teman yang sudah lulus, gimana pusing nggak? Waduh, saya sampai selalu menyemangati. Setiap kali bimbingan dengan saya tulis, ayo Mas. Prof, boleh bertanya Prof? Acep lagi, Pak Haji. Ya. Joko yang sabar. Boleh. Prof, boleh bertanya Prof? Ya, boleh. Pak Ya, Kusasi, dengan silakan. Kusasi, Prof. Ya, Prof, ini sangat menarik sekali Prof, karena saya selama 17 tahun saya kan selalu berkecimpung dalam proyek terutama pembuatan refinery, LNG, oil and gas, dan banyak sekali gitu. Biasanya saya dari awal. Nah, kemudian untuk masa pandemi sekarang nih, Prof, itu apakah termasuk di dalam formula untuk memprediksikan bahwa FAT itu ya Dok ya, yang tadi itu ya Prof. Jadi maksudnya apakah kondisi seperti pandemi ini juga terprediksi atau force major itu terprediksi ada di formula tersebut begitu, Prof. Karena ini yang membuat yang menjadi delay semua proyek, apalagi pada saat ini, Prof. Terima kasih. Ya sebenarnya terdelaynya itu karena kondisi, misalkan saja delivery alat, karena untuk alat-alat itu datangnya tidak teratur seperti biasanya. Jadi ketidakpastian sangat memungkinkan terjadi pada kondisi yang seperti ini. Selain itu juga kondisi keuangan proyek. Maka dengan keuangan itu juga dengan pilih proyek atau pilih untuk menyehatkan perusahaan. Jadi kita anggap saja misalkan saja hotel. Sahid itu kan core-nya kan hotel. Dengan kondisi hotel sekarang ini kosong. Kosong karena memang pandemi. Jadi tidak boleh orang berkerumun, tidak boleh orang berdatangan banyak-banyak. Kan otomatis maintenance juga terganggu, otomatis juga kesejahteraan karyawan terganggu. Nah, bagaimana kalau kita diamkan? Artinya tidak ada yang datang kunjungan wisatawan. Ambil contoh saja, kita menggunakan AC sentral dan elektrik yang digunakan. Maka kalau yang datang itu misalkan saja ada tamu datang dari Jepang, 9 orang kita terima apa enggak? Karena untuk BEP-nya itu di AC itu
harus dibangkitkan dengan power kira-kira BIP tercapai kalau 100 pengunjung, 100 kamar terpenuhi. Maka kalau dengan 9 ya kita dengan terpaksa mengatakan bahwa kita tidak sanggup. Apa yang terjadi kalau kita lakukan? Maka ada baiknya kalau kita menggunakan bukan AC sentral. Misalkan AC yang per kamar saja. Maka pada saat itu dibutuhkan ya oke berapa kamar yang di. Nah kondisi-kondisi yang ini yang menyebabkan oke keuangan terganggu karena seakan-akan pandemi tapi memang karena tidak lancar. Misalkan dropping funding dana yang ada di kita juga tidak lancar semua Mas. Maka apa yang terjadi kalau dropping fundingnya itu tidak lancar maka pekerjaan tertunda. Jadi ini berekor. Kalau ini tertunda apa yang terjadi? Maka pekerjaan juga pasti mundur. Jadi logisnya seperti itu. Kalau itu bisa diperkirakan lebih pasti, bisa menggunakan probabilistik. Tetapi tetap saja itu tidak pas, Mas. Karena kita tidak tahu bahwa ini bisa diselesaikan seminggu. Iya, oke, ternyata alatnya tidak cukup. Begitu alat datang, kita tidak mampu membayar. Jadi berantai ini Mas, kalau COVID ini, benar. Jadi ada baiknya kalau kita tidak, ya dengan kondisi itu, jadi ditulis juga bahwa kemungkinan terjadi kondisi-kondisi yang seperti ini bisa dimasukkan bahwa tidak ada kebenaran yang hakiki, adalah kebenaran akademis yang kita lakukan. Jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan Mas Kosase. Jadi kalau nanti kita menyusun tugas akhir atau tesis, gunakan adalah kebenaran akademik. Jadi bukan kebenaran yang hakiki. Ini harusnya ini sampai berantem, enggak begitu. Jadi yang jelas secara akademik kita masih membenarkan itu sudah baik, Mas. Oke, Mas Kosase. Iya, terima kasih Prof. Sudah jelas Prof. Ya, ya memang sekarang nggak jelas Mas dengan kondisi COVID ini. Iya Prof. Oke, ada yang lain bertanya? Saya sebenarnya lebih baik kalau ngelihat dengan kondisi COVID, ngelihat hidroponiknya Pak Dadan itu. Pak Dadan, kalau nanti saya Pak Dadan mancing. Ya Prof, gimana Prof? Macet lagi. Padamal kangkung. Pak Dadan bikin padamal kangkung. Kangkung bawahnya ada ikan. Oh. Ya, Bikin kan ajran kangkung. Kangkung tumbuh ya di Qatar ya? di Qatar tumbuh alhamdulillah mau panen minggu ini Dok. Prof, ini udah sebulan. Ngelotek asak. Facebooknya harus difoto itu. Ya kagum. Oke. Benihnya dari mana? Di kangkung kan susah di Qatar. Ya sementara dari Thailand sama Indonesia di sini yang online. Oh gitu ya? Iya. Sementara pupuk-pupuk apa semua ya kita cari-cari aja, Prof. Iya. Ya masalahnya saya kebayang Prof, bahwa ingin bertanya, Prof. Ya, oke silakan. Oke, Mbak Damayanti silakan. Saya pernah ngelihat itu, Prof, proyek itu sering sekali proyeknya belum selesai tapi udah setengah pembangunan tapi ambruk. Gitu. Itu gimana tuh, Prof? Ya. Ya itu karena memang tadi saya berbicara ada waktu, ada biaya, ada kualitas. DM. Nah, yang jadi permasalahan dengan kondisi sekarang adalah orang ingin percepatan pekerjaan. Padahal misalkan aja kalau infrastruktur kan di daerah Grogol itu ada jembatan yang roboh. Kenapa roboh? Karena belum waktunya sudah dia ambil penyanggahnya.
Jadi ada proses sebenarnya di dalam pembuatan jembatan, ada proses pembekuan yang standar minimal misalkan ada 1 bulan, tapi 2 minggu sudah diambil. Nah itu yang jadi permasalahan. Kemudian yang kedua, materialnya. Jadi misalkan saja harusnya bajanya itu baja yang baik, dimensinya juga cukup, diganti karena tadi ada Pak Kosase bilang kemungkinan kita kena pandemi, biayanya surut. Nah, jadi kemungkinan itu terjadi. Nah, bagaimana quality control menjaga produk yang kita buat itu menjadi lebih baik atau minimal sama. Jadi itu yang saya pikir kalau itu dilakukan, biasanya yang kayak gitu dulu Pak siapa ya yang selalu Pak yang selalu minta Pak Harto. Oke, kita berterima kasih atas arahan Pak Harmoko. Nah itu kalau setiap kali puasa kan kita akan ada peresmian jembatan, kalau enggak masjid. Nah itu kualitasnya pasti kurang bagus. Bukan artinya tidak bagus, kurang bagus. Jadi kira-kira itu Mbak Damayanti ya. Kualitas itu yang harus memang ada auditnya. Terima kasih Prof. Berarti nanti kalau ada pembangunan lagi dana lagi ya Prof ya? Nah kalau itu kan yang dicari. Jadi kita bisa lihat Pantura itu kan hampir setiap tahun Mbak. Harusnya sekali dibuat yang paling baik gitu kan. Tapi ternyata kan tidak. Jadi bisa dipakai bancaan gitu. Jadi Pantura diperbaikin ini, besoknya hujan diperbaikin. Dulu seperti itu, tapi kelihatannya sekarang jauh lebih baik. Kalau di Kuwait ada quality controlnya nggak, produk yang misalkan dibuat, misalkan aja Doha itu akan menjadi tempat sepak bola itu apa namanya? Lapangan bola. Iya dok. Jadi Mas Dadan. Ya insya Allah nih mau ini jadi buat bolanya 22 nih. Hah? 2022. Oh 2022 tuh. Saya pikir 2020. Jadi saya siap-siap mau berangkat ini ke Doha nih. Ini 2 minggu lagi ada Emir Cup peresmian buat stadion baru Piala Dunia. Jadi pemerintah Qatar sengaja mengundang semua pasien COVID yang udah sembuh untuk nonton. Jadi sebagai bukti lah, sebagai penyemangat juga. Terus ya istilahnya buat masyarakat bukan Qatar aja sih, mungkin dunia juga ingin memberikan bukti bahwa Qatar juga emang bisa bangkit lagi gitu. Ya salah satunya Emir Cup ini nanti dihadiri dengan semua pasien COVID yang udah sembuh ini acaranya. Tenaga medis diundang datang nggak Mas? Kayaknya semua. Syaratnya ada cek antibody udah bagus katanya, udah bisa nonton. Gitu. Ya kan yang paling penting memang tenaga medis. Itu kan dalam penyembuhan COVID itu. Kedua TNI sama polisi lah untuk satgasnya terutama. Baru dosennya yang paling terakhir Mas. Dosen dapat prioritas nomor 4. Baru setelah itu masyarakat. Jadi saya belum boleh ke Doha nih Mas. Yang bisa susah dok, yang bisa. Susah ya. Belum dapat ini. Ada ada Oke, ada yang bertanya lagi? Saya, Prof. Ya, silakan. Prof,
Prof, itu yang pada di slide tentang dummy tadi, fungsi penomoran itu pada dummy itu untuk apa ya dok, Prof? Terus yang kedua, tadi kan kalau dalam penyusunan jaringan kerja itu ditentukan gimana urutan logis untuk setiap aktivitas. Tapi bagaimana caranya untuk menetapkan durasi tiap aktivitas untuk manajemen proyek ini gitu, Prof. Jadi tadi kan hitungannya sebenarnya cuma untuk menetapkan durasi dari setiap pekerjaan atau durasi secara total, Prof. Oke, pertama durasi waktu itu selalu dicari nilai kritisnya berapa lama. Karena kenapa kita perlu mencari nilai waktu kritis? Karena jangan sampai tujuan dari proyek adalah batas waktunya itu sudah pasti. Kalau itu molor, maka semua kegiatan akan molor. Jadi itu yang perlu disikapin pada saat kita menghitung waktu kritis. Kedua tadi dummy. Dummy itu adalah untuk memberikan rangkaian bahwa satu aktivitas itu akan nyambung dengan aktivitas yang mana, kemudian yang di dalam proses perhitungan itu tidak perlu melibatkan orang, tidak perlu melibatkan dana resources yang ada. Jadi itu yang dilakukan karena di dalam prinsip manajemen proyek dimulai dari satu kegiatan dan diakhiri oleh satu kegiatan. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang nyimpang terputus. Jadi kira-kira itu Mbak Naimah. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke. Prof. Ya, siapa nih? Saya, Prof. Ya. Oke, Mas Eko gimana? Iya, Prof. Kebetulan seperti yang Mbak Kosasi bilang tadi, kita sebenarnya dari perusahaan EPC, Prof, Engineering, Construction, sama Procurement ya, Prof ya. Cuman kita kemarin dengar sih perusahaan kita Petrofac International itu perusahaan yang dulu ya, Prof ya. Itu mereka mau mengadakan kayak semacam kolaborasi atau sign kontrak dengan kayak Accenture Digital, Prof. Itu jadi mereka mau menciptakan solusi jadi untuk merencanakan suatu proyek dengan efisien, tapi dia memasukkan kecerdasan buatan, kemudian otomatisasi dan lain sebagainya. Yang intinya itu kayak contoh misalkan kapan mixer betonnya yang harus sudah selesai pada hari apa, itu mereka bisa menjawab dengan sistem yang mereka buat itu, Prof. Atau kayak misalkan pertanyaan dia perusahaan kita sebenarnya butuh berapa carpenter sih, atau berapa civil engineer sih, atau berapa commissioning pada jadwal-jadwal sekian, itu mereka seperti sudah mempunyai program atau solusi tersendiri gitu, Prof. Jadi mengkombinasi the latest digital technology today lah, Prof. Seperti itu kayaknya tren ke depan untuk perusahaan-perusahaan EPC. Dan sistem itu yang mereka klaim juga mereka bisa menampilkan kayak semacam dashboard secara langsung dari KPI project-nya in the real time, Prof. Itu ini sih baru pendekatan, cuman kalau kita sendiri belum pernah proyek yang dieksekusi perusahaan kita melakukan itu belum. Cuman kayaknya baru kayak semacam penjajakan begitu, Prof. Oke, Mas. Paham, Mas. Pertama memang kita nggak bisa menghindarkan bahwa adanya artificial intelligence atau perkembangan selanjutnya ada expert system, Mas. Jadi sistem ini mempunyai kepakaran yang lebih
pertama kan munculnya sebenarnya di bidang medis. Muncul ada seorang dokter, kemudian pasiennya banyak sekali, Mas. Kemudian dia butuh orang IT untuk memformulasikan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Karena dokternya makin lama makin sepuh, makin tua, maka dia khawatir bahwa obat yang diberikan adalah salah. Jadi dibuatlah satu program, kemudian pertanyaan pertama adalah mengapa Anda datang, gitu kan? Oke, saya sakit. Oke, ditulis saya sakit. Kemudian sakit apa? Sakit panas. Maka ada kemungkinan pertama orang sakit panas itu adalah diberikan Panadol. 3 hari lagi suruh datang. Pada saat dia datang 3 hari sudah sakit panas lebih tinggi lagi. Maka ada kemungkinan dia infeksi. Maka diberikanlah antibiotik. 3 hari lagi datang, Mas. 3 hari lagi datang, maka apa yang terjadi? Ada kemungkinan dia masih panas, bukan infeksi, tapi kemungkinan demam berdarah. Kemungkinan yang lain adalah tipes. Dan kemungkinan sekarang nambah itu adalah corona, Mas. COVID. Infeksi corona. Jadi demikian itu muncul, Mas. Itu adalah dibuat formulasinya oleh seorang, maka muncullah artificial intelligence. Yang tidak kalah, tidak mau ketinggalan geologi juga, Mas. Karena saya geologis, maka muncullah, saya ketemu batu itu komposisinya apa, silika berapa persen, kemudian feldspar berapa persen, dan seterusnya. Maka saya ingin melihat, batu ini batuan asam, maka asosiasinya apa? Kalau batuan asam itu granit. Kemudian kalau granit, batuan itu mengandung apa? Mengandung uranium, kemudian emas. Ada di situ, Mas. Jadi asosiasi itu akan muncul. Dan itu yang memberikan formula kecerdasan buatan menjadi penting, Mas. Pertanian gimana? Saya waktu di agroindustri juga sama, Mas. Dibuat gimana pemulihan tanaman, Mas. Kalau di pemulihan tanaman, bahwa padi itu di Jawa hanya bisa 8 ton per hektar. Tetapi apa yang terjadi di tempat lain bisa 18 ton, Mas. Loh, kok bisa 18 ton? Karena mereka memerlukan pemulihan tanaman. Jadi antara benih unggul dan itu dicari persilangan itu akan menghasilkan namanya pemulihan tanaman. Nah, kalau di kita malah beda, Mas. Inginnya langsung beli, Mas. Jadi tidak ingin proses belajar. Saya pokoknya beli. Gimana cara belinya? Saya mau beli padi yang bisa menghasilkan 18 ton per hektar. Oke, tetapi dibayarnya 18 ton itu, tetapi dia ambil benih yang 10 ton per hektar, Mas. Jadi kadang memanipulasi seperti itu. Jadi ya itu adalah habit kita kan. Jadi agak susah. Tapi kalau itu dilakukan, Mas, mungkin Indonesia juga maju, Mas. Mungkin dunia akan maju. Kita dari luar terdeteksi. Orang ini kena corona apa enggak? Terdeteksi dari suhunya dulu, Mas. Suhunya sudah 37 derajat, oke, tidak boleh masuk, gitu kan. Itu kan early warning, Mas. Jadi semua akan menggunakan seperti itu, Mas. Saya hanya masih angan-angan itu, Mas. Mas Eko baru sudah menyampaikan akan seperti itu. Saya itu sudah berangan-angan, Mas. Jadi ada perlu kecerdasan buatan. Termasuk saya memanage yayasan. Apa yang dilakukan kalau misalkan saja yayasan itu memberikan sumbangan dana ke unit-unit pendidikan. Berapa batas yang tapi mutu tetap terjaga. Nah, itulah yang perlu kita lakukan, Mas.
maka ada early warning di dalam sistem kita, sistem akademik gitu kan. Maka perlu dilakukan adlink. Adlink kita nggak pernah pakai ya Mas ya, karena adlinknya kacau juga gitu loh Mas. Jadi itu saya sebenarnya sudah melamunkan Mas Eko seperti itu. Mas Eko kalau bisa cobalah di tugas akhir nanti masukkan seperti itu. Artificial intelligence Mas. Bisa apa saja bentuknya. Gitu kan? Kita kan perlu bangga Mas. Dari Qatar itu muncul, kita aja tadi yang namanya wisuda Mas, semua orang kagum sama Qatar, jujur. Sampai semua dubes itu, dubes Qatar memberikan sambutan, dubes Kuwait, kemudian dubes Oman dan Yaman. Kita kenal semua Mas. Tapi ya bagaimana appreciate semuanya. Termasuk satu lagi Gubernur Akabri, sekarang apa? Abri ya? Yang Magelang itu. Itu sekarang mahasiswa kita Mas. Dia mau memberikan sambutan, saya mau memberikan sambutan. Saya mau memberikan kebangsaan dan seterusnya. Itu kita lihat seperti itu Mas. Saya pengen bimbing Mas Eko, kalau Mas Eko arahnya artificial intelligence. Nah, oke. Tapi ya jangan Mas, mulai merintis apa yang saya impikan sama Mas. Cuman mungkin saya realitanya hanya melihat buku kan. Oke, untuk geologi, untuk medis, untuk pertanian, seperti itu Mas. Tapi yang akan datang bukan seperti itu, mungkin tanaman tinggal ditetesin muncul itu durian yang lebih gede gitu kan. Siapa tahu gitu loh Mas. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Dok, ada pertanyaan nih dikit. Ya, oke, silakan. Untuk masalah kita kan backgroundnya dari perawat, jadi untuk melaksanakan suatu proyek atau tadi yang dibilang suatu ya yang diselesaikan itu masalah tanggung jawab dan tanggung gugat, Prof. Ketika proyek kemudian di tengah jalan berhenti, nggak sampai selesai sesuai dengan jadwal hitung-hitungan tadi itu, biasanya itu siapa, Prof, yang bertanggung jawab gitu? Diserahkan ke yang tender atau yang penanggung jawab, atau kemudian diserahkan ke negara seperti yang sering-sering dikerjakan sekarang ini gitu, Prof. Terima kasih. Kalau ulama akan ditanyain akan bertanya bahwa yang memberi kehidupan itu kan yang di atas Mas. Iya. Hanya prosesnya kita lakukan. Asal kita tidak malpraktek gitu kan. Asal kita melakukan proses penyembuhan itu benar. Saya pikir orang semua tahu Mas. Cuman memang yang jadi permasalahan keunggulan kita. Saya pernah jadi rektor Mas. Saya ada prodi perawat dan nurse Mas. Itu di Universitas Said Surakarta Mas. Nah yang jadi permasalahan juga kehebatan. Saya nggak berkata ketidakhebatan ini, malah berbalik Mas. Kehebatan orang Indonesia yang banyak dimintain oleh Jepang, oleh Timur Tengah adalah karena naluri kemanusiaannya, sentuhannya akan lebih baik Mas. Memang saya juga khawatir yang tadi saya melanjutkan Mas Eko, nanti orang itu akan digantikan oleh robot-robot Mas, yang memberikan pelayanan lebih baik, tetapi tidak akan kehilangan kalau kita punya sentuhan hati Mas. Jadi saya katakan ke mahasiswa saya yang di USAID Solo sana, nurse akan mempunyai keunggulan. Memang saya akan berbicara banyak tentang robotik seperti itu Mas. Karena saya orang teknik industri gitu kan. Jadi kita berbicara itu. Apalagi ada Mas Eko yang pertanyakan artificial intelligence, saya pasti nyambung Mas. Tapi itu kalau ditanyakan Mas, hati nurani orang Indonesia melebihi semuanya Mas.
melebihi sentuhan patung-patung di Jepang, Mas. Itu yang dikatakan apa, Panti Werda itu apa namanya? Orang-orang yang sudah tua di Jepang pengennya dirawat oleh perawat Indonesia, Mas. Dan itu banyak dari Solo pergi ke sana, Mas. Jadi jangan dipertanyakan nanti anunya, Mas. Nanti nggak mau yang jadi perawat, Mas. Jadi keunggulan kita yang perlu ditingkatkan itu, Mas. Kalau ditakutin orang Indonesia pasti takut semua, Mas. Jangan itu datang ke mana? Ke Timur Tengah banyak yang nangis, Mas. Homesick, Mas. Dia pengennya melihat apa. Jadi saya pikir ada baiknya kalau kita tumbuhkan seperti itu, Mas. Jadi kalau nanti Mas Bisri pas di Solo, pas saya ada di sana, saya minta untuk berbicara itu. Nanti ke mana? Berbicara, tapi nggak boleh nakut-nakutin, Mas. Jadi justru jiwa, Mas. Jiwa apa itu? Jiwa keperawatan kita itu ditumbuhkan, Mas. Kalau bersaing orang di kita itu sebentar-sebentar merengek kok, Mas. Iya. Betul, Prof. Homesick, Mas. Saya ingat bapak saya, aduh, Mas. Itu sedih itu, Mas. Baru berangkat tiba-tiba nangis, Mas. Jadi saya orangnya orang yang semangat, Mas. Mas, ayo, Mas. Kita sama-sama gerakkan. Jangan ditakut-takutin nanti salah siapa, Mas. Enggak, Mas. Iya, Prof. Kira-kira itu, Mas, ya. Iya, Prof. Mas, dari itu, Mas, membuat semangat itu, nah, bisa jadi tesis itu, Mas. Jadi cuma kita memang kelebihan kita itu dari apa ya, empati memang kita. Cuma kalau kita udah masuk ke dunia internasional, kemudian apalagi ke Arab, itu kita ketemu juga dengan Abu Jahal seperti itu, Bro. Ada yang baik hati, ada yang jahat banget. Jadi mental memang harus dididik mulai awal. Kalau kita memang semua hati nurani terlalu suka baper, nangis, memang kenyataan seperti itu, Bro. Itu yang perlu ditumbuhkan memang. Iya. Iya, Mas. Saya banyak Mas, banyak mahasiswa saya begitu berangkat nangis, Mas, pulang. Iya. Rata-rata gitu, Bro. Jadi menurut saya oke, perlu disadarkan, iya, tanggung jawab, Mas. Tetapi kalau itu diberikan saat ini ke perawat, saya pikir banyak perawat kita yang lebih baik saya di Jawa saja bisa nungguin orang tua, aman. Karena kalau di sana itu singkong ditanam tumbuh, Mas, nggak usah milih Jadi itu, Mas, saya terus terang saya senang realitas itu, Mas. Tapi saat ini kok untuk orang Indonesia masih belum tegar seperti itu, Mas. Perlu ketegaran itu, Mas. Iya, belum belajar ke luar negeri, Prof, kayaknya. Gitu ya. Iya. Oke, ada yang lain? Makasih, Prof. Ya, makasih, Mas. Yang lainnya ada yang ya, Prof, mau nanya, Prof, satu lagi, Prof. Halo? Ya, Kanadan, enggak. Halo, Prof. Maghrib. Silakan. Ya, nggak jelas itu sinyalnya jelek kayaknya, Bu. Iya. Halo, Prof. Oke. Ya, Mas ini silakan. ya dari tahapan-tahapan proyek tadi kan di awal itu harus ada semacam survei dulu gitu ya. Nah, kalau saya perhatiin misalnya di Qatar ini untuk membangun sebuah LNG, dia udah jelas customer-nya, udah ada long term kontrak segala macam. Bahkan dari alat-alatnya pun misalnya si investornya dari Korea atau dari Amerika. Itu alat yang dikirim pun mayoritas dari Korea misalnya, kalau nggak dari Amerika. Jadi seolah-olah emang udah ada agreement juga gitu kan di situ. Nah, satu sisi kalau misalnya kita merencanakan, misalnya di Indonesia kita nggak tahu, misalnya kita bikin pabrik, sebenarnya produsennya udah ada nggak? Kalau nggak, apa emang cuman kayak trial aja gitu? Ya udah kita bikin pabrik dulu nih, mungkin kita ngembanginnya pemasarannya nanti gini. Itu kan belum pasti seolah-olah kan. Beda dengan kita bikin pabrik yang udah ada pelanggannya, yang udah belinya,
Jadi ya itu tinggal lepas aja gitu. Nah gimana itu Dok dari dua kemungkinan atau kejadian seperti itu Dok? Oke, pertama memang gimana pun kita perlu melakukan kajian FS, studi kelayakan. Di tempatnya itu berapa besar cadangannya, apa potensinya, bukan hanya minyak misalkan ya. Bisa saja itu hutan kayu gitu kan. Itu ilalang Mas. Kalau kita ke Sumatera Selatan pada waktu saya datang ke sana, ilalang. Tapi bagaimana ilalang itu kita tumbuhkan? Namanya akasia mangium misalkan, atau apa hutan-hutan yang kayu yang sifatnya cepat tumbuh. Kemudian setelah itu dia sudah tahu kalau itu jadi hutan akan dibuat apa. Oke, bisa pulp and paper, bisa untuk kayu mebel dan seterusnya. Tetapi pulp itu paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena kebutuhannya itu fungsi pangkat 2, Mas. Apa yang terjadi kalau fungsi pangkat 2? Jadi berapapun jumlah produksi hutan bisa dirubah jadi pulp and paper, maka kita akan kekurangan. Nah, kalau kekurangan apa yang terjadi? HTI tidak selalu siap, Mas. Kita tumbuhkan 4 tahun belum tumbuh besar. Jadi perlu 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, apa yang terjadi? Maka terjadilah sepatu Spanyol, Mas. Separuh tuku, separuh nyolong, Mas. Nah, itu terjadi, Mas. Cuman saya sebagai peneliti, saya tidak boleh bilang gitu ke pemerintah. Toh. Jadi saya harus melihat realistis tadi, secara akademis tidak mungkin, karena fungsi kuadrat tidak akan ngejar, Mas. Berapa besar tanaman yang harus kita perlu waktu. Jadi itu yang dilakukan. Maka seperti pemulihan tanaman, gimana caranya supaya pohon-pohon yang ada di Indonesia lurus-lurus semua pohonnya, Mas. Tidak boleh bengkok. Kan di sini babaliut, Mas. Babaliut apa ya? Nah, apa dampaknya pada pabrik pulp and paper? Memang tidak ada, tetapi mengangkutnya, Mas, butuh waktu yang banyak, butuh tenaga lebih banyak karena satu truk hanya terbatas. Maka perlu dilakukan pemulihan tanaman tadi. Tadi untuk menjawab yang tadi padi yang sekian ton tadi. Kalau itu pemulihan akasia, Mas. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kita udah tahu kemana gitu. Pulp and paper kita tinggal lihat itu berapa kebutuhan negara lain, kita udah tahu, Mas. Nah, kalau dulu kita tidak punya online sehingga kita membuat kayu seakan-akan ya hanya membuat hutan saja, enggak gitu, Mas. Semua produk sekarang terbuka, Mas. Semua informasi kebutuhan dunia itu terbuka. Nah, kalau misalkan saja di Qatar, memang ada FS-nya, eksplorasi itu cukup enggak cadangannya. Kalau sudah cukup, maka tenaga dan alat datang untuk ngebor. Maka datang itu akan menjadi apa? Minyak bumi akan menjadi parafin, menjadi apa, semua bisa dipisahkan, Mas. Maka marketnya beda-beda. Nah, saya justru ingin bertanya, kalau toh energi listrik itu terbentuk mobil listrik apakah bahan bakar minyak juga masih diperlukan? Itu juga satu pertanyaan, Mas. Nah, kalau diperlukan listrik seperti itu, yang menguntungkan apa? Indonesia, Mas, karena bahan baku baterainya itu ada di Sulawesi, Sorowako, itu, Mas. Ferronikel akan menjadi penting. Maka tidak lagi BBM, Mas. Nah, kalau BBM bagaimana kita gitu kan? Ini kita juga simulasi, Mas. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Jadi sama. Kalau emas misalkan, emas itu dipakai untuk apa? Bukan hanya logam mulia saja, bukan untuk anting-anting apa, tetapi elektronik itu menjadi penting gitu kan.
Nah, seperti itulah yang membuat kita harus selalu bertanya. Kalau informasi terbuka semua, Mas. Sekarang. Jadi Macet ya? Halo? Hilang. Oke, jadi kira-kira itu, Mas. Jadi semua ilmu sekarang itu terbuka, Mas. Untuk apa dan kita punya potensi apa? Marketnya juga sudah luas, Mas. Kelihatannya Mas Dadan lebih senang di marketing deh. Hobinya jualan, Dok. Nah, iya, apa ada baiknya kalau punya restoran, Dok. Sekarang ini harusnya sudah memikirkan kita nanti ambil tesis apa. Jadi jangan sampai, terus terang saya termasuk lama di S3. Jadi kalau kuliah saya bagus semua. Tapi begitu membuat disertasi saya mampet, Mas. Jadi tolong sekarang ini memikirkan. Setiap malam minggu gini itu udah mimpinya itu mimpi membuat tesis, Mas. Jadi oke, bicara ini sama teman, sudah saatnya kita, kalau Mas Eko oke ya, artificial intelligence, Mas. Oke. Gitu loh, punya kasan. Nah. Ya Mas Eko ya. Mas Dadan, saya pengen Mas Dadan nyari ikan yang bagus. Nah, produksi ikan kaleng gimana gitu kan. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Mungkin udah maghrib, Prof. Prof perlu di sana maghrib ya. Oke. Ya, baik, kalau gitu pertemuan kita sampai di sini. Mas Eko, ingetin saya untuk mengirim contoh program PinKSB ya. Siap, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi jadi tukang master ya. Amin. Insyaallah, amin. Amin. Jadi Terima kalau kasih, lama, Amin. Kalau lama Mas Eko yang saya cari ya. Amin. Amin. Berarti yang menghambat siapa gitu kan? Oke, semuanya selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suroto telah. Mas Roto online terus hari ini. Yang pertama itu. Pak Suroto masih pada pingin. Silakan dilanjut. Baterainya udah mau habis. Jam 32 dan Assalamualaikum semua. Apa Pak Eko? Rekamannya stop dulu rekamannya. Laptop lain. Sudah direkod apa belum, Pak? Ya,